bersyukur atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan, bahwasanya sampai dengan saat ini Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Untuk mempersiapkan peribadatan kita, mari saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri untuk kita masuk ke saat teduh terlebih dahulu. Langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang penuhi panggilan Tuhan. Kita berikan segala penyembahan, hormat dan kemuliaan hanya bagi Sang Raja Allah kita. Kita pujikan kemuliaan dan hormat KPPK nomor 5. Bacaan bertanggapan yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 18 dan ayat yang ke-36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bersama-sama. Barang siapa percaya kepadanya, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepadanya, ia tidak akan
kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala anugerah, kebaikan-Mu dan kesetiaan dan kemurahan dan semua yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi datang ke hadirat-Mu dengan membawa segenap hati dan kerinduan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya sementara kami menyembah, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan dan sukacita yang baru. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami, para pelayan-Mu yang saat ini sedang bertugas. Biarlah Engkau terus pakai kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu. Berkati teman kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dan dapat bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Terlebih berkati kami, jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini, yang telah membuka hati kami untuk kami boleh memuji, memuliakan-Mu, sebab hanya bagi-Mu-lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bahwa sungguh tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus yang telah rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita tahu bahwa kasih Tuhan Yesus mampu menyelamatkan dan menyucikan kita dari segala dosa yang membunuh kita. Dan pada saat ini kita berkesempatan untuk datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita mengakui dosa dan kesalahan kita, mari kita pujikan satu pujian, Tuhan penebusku. Terima
dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur di hadapan Engkau karena pemeliharaan-Mu yang terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, pada kesempatan hari ini kami boleh hadir di dalam rumah-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami, tetapi kadang kami lalai untuk kembali mengasihi Engkau. Ampuni kami dengan segala keberadaan kami, baik itu dosa yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak, lalu pikiran kami, ucapan kami, tindakan kami, terkadang kami tidak sadar bahwa sikap kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, terlebih menyakiti Engkau Bapa. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, basuh setiap kami dengan darah kudus-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak bersekutu dengan Engkau, kami boleh layak untuk menikmati bait-Mu yang kudus, dan kami boleh layak mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menyegarkan jiwa dan rohani kami. Ini doa kami Bapa, dan biarlah penebusan-Mu itu bukan hanya hal yang semata-mata kami pandang remeh, tetapi biarlah boleh kami pandang dengan karya yang luar biasa, dan kami mau mengabdikan diri kami sepanjang umur hidup kami menjadi garam terang dunia yang menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa karena penebusan-Mu membuat hidup kami kekal, dan meterai hidup kekal itu sudah ada ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan yang Tuhan. Haleluya. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan pujikan satu pujian Nobatkanlah Raja. Biarlah pujian ini menjadi pengingat bagi setiap kita, orang yang berdosa telah diberikan anugerah yang begitu besar dari Allah Tuhan kita, agar supaya kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita pujikan Nobatkanlah Raja, KPPK nomor 10. Terima
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bagi langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Pokok-pokok yang akan kita doakan, yang pertama kita berdoa untuk persiapan ibadah Jumat Agung, persiapan ibadah Paskah, ibadah Padang dalam rangka memperingati HUT Persekutuan Wanita Pejuang Iman. Yang kedua kita berdoa untuk pertumbuhan dari gereja kita GKRI Roti Hidup, baik secara kualitas dan kuantitas. Yang ketiga kita berdoa untuk kedamaian bangsa kita Indonesia secara khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mari kita mengangkat doa ini bersama-sama. Bapa kami yang bersyukur, kami bersyukur pada kesempatan yang diberikan kami dan saat ini secara khusus kami berdoa untuk persiapan kami menyapa dan kami Jumat Agung, ibadah kami Paskah, dan ibadah Padang untuk memperingati hari ulang tahun Persekutuan Wanita Pejuang Iman. Karena kami menyertai segala kegiatan yang akan kami laksanakan Bapak, supaya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar di dalam peningkatan kuasa Allah Khususnya. Kiranya kau menjadikan dari apa yang kami butuhkan dari setiap tenaga dan dana. Kami akan berdoa untuk pertumbuhan dari gereja kami di Roti Hidup, biar gereja kami tidak bertumbuh baik secara jumlah kami maupun secara kualitas iman kami. Biar Bapak terjemahkan dari gereja kami tetap taat dan setia dalam kami memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah keberadaan kami di Roti Hidup di Tuhan kita ini pun menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk kedamaian bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Lebih yang sebentar lagi keberadaan kami, saudara kami di Batam bersama merayakan Raya Idul Fitri. Bapak kiranya Engkau kami merayakan mereka dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan kami sertakan. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau akan menjawab dari setiap doa kami sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Nola via Zoom online ya, dengan tema yang diberikan ada apa di Taman Getsemani. Untuk menyambut firman Tuhan kita akan pujikan satu pujian, Pimpin ke Kalvari PPK nomor 59. Jangan
Dan Tuhan juga yang akan ajarkan sehingga sekalipun hanya online, tetapi semuanya lancar, suara hamba bisa didengarkan. Demikian juga kami boleh meresponi firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan yang akan kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan berkati hamba-Mu, pakai lidah-lidah hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada di kita. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita sebagaimana yang sudah diberikan penulis pada saya dengan tema ada apa di Taman Getsemani. Kita akan membuka bersama di dalam Injil Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang 46. Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang 46. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia masuk sendiri dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa-Mu, jika sekiranya mungkin, biarlah jalan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapa-Mu, jika ucapan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku menunggu, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Ia kembali pulang, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu. Sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu dimaksudkan yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, ada apa di Taman Getsemani? Seringkali kita ada suatu tempat yang ingin kita kunjungi, kita penasaran. Kira-kira di sana ada apa? Ingin tahu. Nah, untuk mengetahui ada apa di suatu tempat yang kita sangat penasaran itu, kita kalau zaman sekarang karena zamannya sudah digital ya, kita buka bisa ya dari Google apa ya di sana, di taman ini ada apa. Nah, kemudian saat ini kita belajar ada apa di Taman Getsemani. Dari situ kita terlihat dalam Alkitab. Kita melihat ada apa di Taman Getsemani. Sebelum kita melihat ada apa di Taman Getsemani, kita mulai dulu pengertian Getsemani. Getsemani memiliki arti pemerasan minyak, di mana tempat di mana mereka atau orang-orang pada saat itu menginjak-injak buah zaitun untuk menghasilkan minyak yang maksimal. Jadi di
Lukas menyebutkan sebagai bukit zaitun. Apakah bertentangan? Tentu tidak, karena Getsemani itu terletak di kaki bukit zaitun. Kalau disebutkan bukit zaitun, disebutkan karena Getsemani itu tempat yang sakral. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada apa di dalam Getsemani? Injil Lukas, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, di dalam perikop yang paralel dengan pembacaan kita tadi, Lukas itu menyebutkan bahwa tempat itu biasa Yesus kunjungi. Yesus itu biasa mengunjungi tempat itu, dan apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus memeras buah zaitun? Apakah Yesus itu dalam pemerasan minyak zaitun? Tentu tidak. Yesus ke sana untuk berdoa, karena Yesus ini merupakan satu kebiasaan yang Yesus lakukan, dan Lukas menyebutkan bahwa Yesus biasa mengunjungi taman Getsemani. Nah, di sanalah Yesus memulai atau merasakan atau awal penderitaan Yesus. Di taman Getsemani awal penderitaan Yesus. Yesus harus menghadapi bagian tersulit dalam hidupnya sebagai manusia. Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, seolah-olah diperas dengan keras seperti hasil minyak buah zaitun yang harus diperas keras sehingga menghasilkan minyak yang baik. Itulah yang Yesus alami, suatu penderitaan pergumulan yang luar biasa. Dimanapun yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan di Getsemani adalah suatu pergumulan yang sangat berat bagi Yesus. Pergumulan saat dia akan menghadapi salib, pergumulan untuk menanggung dosa dia. Dia harus bergumul untuk kesalahan dan dosa umat manusia. Memang kalau kita melihat saat di taman Getsemani itu, Tuhan Yesus tidak mengalami penderitaan fisik dicambuk, tidak. Dia tidak diolok-olok pada saat itu, tetapi dia mengalami penderitaan batin yang sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana dia menderita di sana. Itu suatu penderitaan yang luar biasa. Untuk apa Yesus mengalami hal itu? Tentunya dia bergumul untuk kesalahan saya, untuk kesalahan kita semua. Karena dosa kita terlalu diam, atau manusia sudah diam. Ketika menghadapi pergumulan atau menghadapi salib itu, pergumulan yang menghadapi salib, bagaimana Yesus menghadapi? Apakah dia berusaha menolak? Bukan dia menolak, bisa saja dia menolak penderitaan itu. Tetapi kita melihat Alkitab mengatakan ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu ketika Yesus menghadapi pergumulan, menghadapi salib, Yesus membawa pergumulan yang sama. Dia membawa di dalam doa. Sekali lagi, penderitaan yang dialami Yesus di taman Getsemani bukan rasa sakit atau siksaan badan, bukan rasa sakit karena siksaan fisik, bukan. Tetapi sesungguhnya saat itu tidak ada yang memulainya, akan tetapi yang membuatnya tersiksa berasal dari dirinya sendiri. Dia berada dalam keluar yang sangat dalam, kesedihan, ketakutan yang pertama sangat, sehingga dikatakan hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, kata-kata ini menggambarkan suatu kesedihan yang teramat sangat, sampai dikatakan orang yang mengalami hal seperti yang dialami Yesus itu tidak ingin ditemani. Para dokter atau medis menyebutkan sebagai gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang sewaktu mulai menggigil karena demam. Bapak Ibu pernah merasakan ketika demam menggigil, ya, itu panas tinggi. Kondisi itulah yang dialami oleh Yesus. Kesedihan Yesus yang besar diungkapkannya kepada Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Di dalam kesedihan ini Yesus meminta murid yang dia bawa itu untuk mendukung dia, untuk memberikan support kepada dia, sehingga dia akan tinggal di sini dan berjaga-jaga di dalam. Di dalam kemanusiaannya, Yesus membutuhkan orang-orang itu, sahabat-sahabatnya, khususnya 3 murid
yang dia ajak pada waktu itu. Yesus meminta ketiga muridnya itu berbagian dengannya di waktu sulitnya Yesus. Yesus mau merasakan persekutuan mereka di tengah pergumulan yang berat yang dialami Yesus. Kemanusiaan Yesus nyata dan jelas sekali di dalam tempo ini. Kemudian Yesus maju sedikit dikatakan, dan dia berdoa. Dia membawa pergumulannya dalam doa. Yesus perhatikan di tengah-tengah kegentaran, di tengah-tengah ketakutan sebagai manusia, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Dia tidak mencari siapapun. Dia hanya mencari Bapaknya di dalam saat-saat seperti itu. Yesus memohon agar jika mungkin dia diluputkan atau dia dilepaskan dari cawan api yang harus berdiri. Dia berdoa kalau Tuhan berkehendak dia dilepaskan dari penderitaan itu. Dia tidak menjalani salib. Itulah doa daripada Yesus. Dia datang kepada Bapa di dalam kemanusiaan. Dia berdoa, dia mengungkapkan isi hatinya, kegentarannya kepada Bapa. Sekalipun dia sangat mengharapkan murid-muridnya, rekan-rekannya untuk bisa menunggu dia, tetapi murid-muridnya tidak bisa diandalkan. Dia bergantung dan menghadap kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, murid-muridnya tertidur. Yesus menghadapinya sendiri. Orang lain yang dianggap bisa mendukung, dia tidak bisa mendukungnya, tidak bisa mensupportnya. Tapi dia tahu, Bapa yang di surga akan memberikan kekuatan pada. Tidak ada orang-orang di sekeliling dia yang bisa mengertinya. Dia bawa pergumulannya hanya kepada Bapa yang peduli, hanya kepada Bapa di surga yang mengerti apa yang dia temukan. Ini teladan yang paling kita dapatkan dari Yesus. Ini teladan yang kita pelajari daripada Yesus. Di dalam kita menghadapi setiap pergumulan, apakah kita bisa lepas dari pergumulan? Tidak bisa. Kita ini manusia yang masih hidup di dunia. Kita tidak lepas dari pergumulan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan di anak sebagai orang tua, kemudian sebagai anak muda mungkin kita sulit untuk bergaul, penderitaan kita dalam pekerjaan di mana kita mungkin ditekan, banyak hal saat pergumulan mungkin sakit yang tidak pernah kunjung sembuh. Ini pergumulan yang kita ada dan manusia kita banyak.
namanya mulut tidak berhenti di satu mulut, akan sampai di satu mulut ke mulut yang satu, pindah ke mulut yang lain, pindah sampai akhirnya sebelum kita Pak. Ya, jangan ngomong ya. Ya saya tidak ngomong. Yang satu ngomong ke yang lain, nanti jangan ngomong kasihan. Satu juga yang jangan ngomong tapi semua diomongin. Itu yang saya tanya. Oleh sebab itu kita tidak perlu, bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan orang lain, kita butuh dengan orang lain. Tetapi yang terutama, ungkapkan kepada Tuhan. Kita juga butuh untuk curhat, untuk bicara, ada orang dekat dengan kita. Tetapi jangan terlalu berharap, karena manusia paling banyak menjawabkan. Karena manusia terbatas, hanya Tuhan yang tidak pernah menjawabkan. Dapat berkata, ungkapkan, curhat kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 142 ayat 3 dikatakan, bagaimana Raja Daud, aku mencurahkan keluhanku kehadapannya, kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Dalam pertemuan berat, Raja Daud tahu bahwa ia punya Tuhan yang selalu ada bersama. Bagi Daud, demikian, bagi kita pun tentu demikian. Dan kita sudah percaya Tuhan. Kita percaya, nah percaya di sini sungguh kita percaya, jangan-jangan kita coba pada ini. Kalau kita fokus percaya kepada Tuhan, maka kita akan mempercayakan seluruh hidup kita pasti. Kita mempercayakan berhubungan dengan kepada kita. Kita yakin Tuhan sanggup menolong saya. Jangan sampai kita tidak mampu dan menolong saya. Bisa dan jangan-jangan tidak bisa. Yakinlah, ketika kita bawa dia dalam kita pertemuan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan beri jalan keluar lagi. Tapi terkadang kita mengikuti mau kita. Terkadang kita apa? Mengikuti mau saya. Begini Tuhan saya mau, Tuhan beri jalan keluar seperti ini. Tentunya kehendak kita berbeda dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Seperti Raja Daud Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan apapun pergumulan, datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, punya masalah Tuhan, sakit penyakit kenapa dia terus ungkapkan di dalam Tuhan. Tuhan akan bicara kepada apapun yang menimpa kita. Dan lihat, kalau kita memperhatikan di dalam bacaan, ada malaikat Tuhan dan memberikan kekuatan kepada Yesus. Ketika Yesus merasa tidak sanggup, bergetar ada ketakutan, kesedihan yang sangat dalam berikan sangat dalam. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan Allah mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan. Ini katanya, apapun masalah yang ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyediakan dirinya sebagai tempat kita menumpahkan curahnya. Jika kita tidak berdoa, maka kita akan menjadi lemah. Jika kita tidak berdoa, akhirnya kita berbuat dosa meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Ini berkata Yesus kepada murid-murid, supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang perlu, tetapi dari Allah. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena pergumulan yang berat. Berapa banyak orang yang ambil jalan pintas bunuh diri karena tak bisa menemukan jalan keluar. Satu keluarga dikumpulkan di satu rumah, tidak peristiwa dalam lagi. Dikumpulkan di satu rumah, dibunuh istrinya, dibunuh anak-anaknya semua. Bahkan beberapa waktu yang lalu di apartemen yang lantai berapa, suami istri saling mengikat, kemudian adik saling mengikat, kemudian loncat dari apartemen. Tidak sanggup menghadapi perempuan. Kita sebagai anak Tuhan itu. Kita harus benar-benar percaya Tuhan akan menolong kita. Coba kita ingat kembali perempuan kita jauh sebelum. Banyak perempuan yang kita ada. Ketika kita bisa melewatinya, bukan itu semua kali. Karena kita sudah berada dalam titik yang sangat sulit. Aku tak sanggup lagi. Tuhan kasih jalan keluar. Sampai kita ada sana. Kalau Tuhan yang sama sudah tolong kita dari dulu sampai sekarang, maka Tuhan
yang saling sampai kesudahan, sampai kemudian serahkan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita frustasi, stres, tapi bawa kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika menghadapi kondisi yang sulit apapun, datang kepada Yesus. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Ada apa di tangan Getsemani ketika Yesus berburu? Yesus tidak memaksakan kehendak, tetapi yang kedua, Yesus mengikuti kehendak Bapa. Yesus mengikuti kehendak Bapa di dalam pergumulannya. Dia tidak ngotot, ambil Tuhan lewat ini, ambil Tuhan kehendak ini, tapi dia menyerahkan kepada Bapa. Doa Yesus kepada Bapa, ya Bapa, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini melalui daripada cawan dalam perjanjian lama dikatakan dengan berkepatan dan murka. Jika murka Allah bisa lewat lalu daripada jadi mulai seperti itu, tapi biarlah kehendak. Cawan ini adalah penderitaan dalam jiwa, dari kekudusan, dari kemuliaan. Yesus harus menjadi berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena kita manusia berdosa, dosa kita ditimpakan kepada Yesus dan kebenaran Yesus ditimpakan kepada kita. Kita yang harus dihukum karena perdosan kita. Kita yang harus dihukum karena kesalahan kita. Tetapi Yesus yang menanggung. Yesus yang seharusnya berada dalam kemuliaan kebenaran, dan kebenaran itu diberikan kepada kita. Bukankah ini adalah anugerah yang luar biasa yang Yesus kerjakan di dalam hidup. Dalam kemanusiaannya, Yesus jujur kepada Allah. Ada kejujuran yang diberikan kepada Allah. Jika boleh, ia bisa menghindar dari salib. Tetapi permintaan atau permohonan Yesus disandarkan kepada kehendak Allah. Yesus tidak memaksakan kehendaknya kepada Allah. Yesus tidak memaksakan Tuhan atau Bapa, tolong supaya saya tidak mengalami penderitaan. Cabut murka ini, cabut penderitaan ini, lepaskan aku dari penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan, kehendakmu yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Hal ini tidak mudah. Sehingga Lukas memberikan data berikut. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 22 ayat 4 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Luar biasa. Sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dia berdoa. Sampai doa itu doa yang sama. 3 kali dia ucapkan doa yang sama. Dan kesungguhannya saking tegangnya sampai peluknya menjadi seperti titik-titik darah. Seorang kepala penguji medis yang bernama Dr. Frederick, dia menggunakan istilah klinisnya adalah hematidrosis. Jadi dikatakan ini memang ada benarnya orang kalau sudah dalam titik yang sangat stres, tegang, dia dikatakan sekitar kelenjar keringat itu ada banyak pembuluh darah yang berbentuk seperti darah. Di bawah tekanan yang besar, pembuluh-pembuluh tersebut menyusun kemudian saat mengalami pertumbuhan pembuluh darah itu berkembang sampai akhirnya pecah. Itu kata medis. Sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat dan akhirnya terdorong ke permukaan kulit dan keluar sebagai tetesan. Jadi itu yang disebut oleh para medis hematidrosis. Dan ini benar-benar dibuktikan. Nah, benar-benar menderita, benar-benar bergumul. Tetapi Yesus bukan menghindar dari perbuatan. Jadi perbuatannya tidak mudah. Yesus menjalani penyerahan total, penyerahan sepenuhnya pada
Dan dalam perjalanan kita kepada pendapat Alkitab mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kemudian memberi kekuatan kepadanya. Lukas 22 ayat 43. Apa yang hendak Yesus ajarkan melalui doa Yesus? Sesungguhnya Yesus mau supaya kita jangan memaksakan kehendak kita, tetapi dia kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita berdoa, kalaupun Tuhan tidak jawab, pasti ada yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kita. Ingat, jawaban doa itu bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Kalau Tuhan katakan tidak, jangan kita paksakan. Pasti akan membawa kecelakaan kalau kita memaksakan. Tetapi biarlah kita menunggu jawaban Tuhan yang tepat. Bukankah banyak orang yang suka paksa Tuhan ya? Paksa Tuhan supaya jawab perintah. Saudara, ada satu kisah yang ada seorang bapak ya, ini mungkin bisa kita dengar. Bapak ini orang yang setia kepada kita, tapi imannya itu seringkali ngawur. Ya, dia itu merupakan satu gambaran buat kita bagi seperti apa iman kita. Seperti ini bapak ini orang yang berbeda itu supaya setia dan dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Suatu hari di tempat itu terjadi banjir ya. Banjir yang sangat luar biasa. Seluruh rumah penduduk termasuk rumah dari bapak ini tertutup banjir. Akhirnya dia naik lagi atas atap, di atas atap, dan dia berdoa. Dia yakin Tuhan pasti menolong. Betul, Tuhan pasti menolong. Dia berdoa. Setelah dia berdoa, tiba-tiba datang tim SAR untuk menolong dia. Waktu tim SAR datang menolong dia tidak tidak bisa menunggu waktu. Datang lagi ada warga menolong dia, tidak ada Tuhan yang akan menolong. Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali kita tidak menolong seperti Bapak ini. Kita sudah berdoa, dan Tuhan sudah jawab lewat orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita tidak sadar. Kita mau apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, Tuhan harus jawab seperti ini. Tuhan harus jawab sesuai keinginanku, seperti Bapak ini. Tuhan sudah kirim orang untuk menolongnya. Tuhan sudah kirim wakilnya, tim SAR untuk menolongnya. Tapi dia mau dengan caranya dia Tuhan langsung yang tolong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ini? Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah memiliki juga mengikuti keinginan kita, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah akan menolong kita dengan berbagai cara. Pakai suami kita, pakai istri kita, pakai orang tua kita, pakai anak kita, pakai anggota jemaat. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah memiliki kewajiban untuk menjawab dengan cara yang kita inginkan. Efesus 5:17 dikatakan, sebab jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita menuntut agar Tuhan menyatakan kehendaknya sesuai dengan cara kita, tetapi kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Memang untuk menjalankan kehendak Tuhan itu tidak mudah, tapi pasti yang terbaik buat kita anak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Di dalam pergumulan Yesus, apapun pergumulan kita, bawa dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, apapun pergumulan kita, ikutilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita, tetapi semuanya mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita saat ini berada di dalam minggu selesai. Kiranya ini bukan hanya sekedar seremonial yang kita lakukan, tetapi benar-benar kita akan nikmati, rasakan dan mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita mau mengingat bagaimana saya sudah pernah dalam kesimpulan jadi belajar dari pergumulan ini. Oke. Kita belajar dari pergumulan Yesus yang pertama.
kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan kehendak kita, tapi biarkan Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu di dalam kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh senantiasa hidup belajar meneladani Yesus. Jika menghadapi pergumulan apapun, kami bawa di dalam hidup dan kami mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dan kami yakini kehendak Tuhan ada yang terbaik buat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat. Tuhan boleh akan diberikan jalan keluar bagi mereka dan ajar mereka untuk berserah kepada Kiranya Tuhan yang akan bimbing, Tuhan yang akan tolong, kuatkan mereka. Doa yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hidup, yang saat ini berada dalam masalah, berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Dan terima kasih saya serahkan kepada pemimpin pujian. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita semua bahwa bukan hanya saja kita yang sering menghadapi pergumulan, tetapi Tuhan juga pernah menghadapi pergumulan yang begitu berat. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan kiranya boleh menjadi pembelajaran bagi kita di saat kita menghadapi pergumulan. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan sukacita yang baru bagi kita semua, dan serahkanlah pergumulanmu kiranya dalam menjalani kehidupan baik dalam suka maupun duka. Amin. Di bawah waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas pada minggu ini adalah Bapak dan Ibu Purwanto. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan satu pujian. Hitung berkatmu KPPK nomor 50. Inilah bukti syukur kami kehadiran Bapa, karena pemerahan cinta kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Engkau dan jasa memberkati kami.
berkat dan berkat. Terima kasih Tuhan, kami berkat kepada kami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kembali dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Saya akan membacakan warta untuk pelayanan kita sepanjang minggu ke depan. Yang pertama, kita akan membaca penata layanan untuk ibadah kita Jumat Agung tanggal 29 Maret tahun 2024. Ibadah akan dimulai pukul 7 pagi. Untuk pengkhotbah akan dilayani oleh penginjil AP, liturgos Ibu Sio Lestari, musik Saudari Maria, backing vokal Saudari Joy dan Ibu Suci, kolektor Ibu Yati dan Ibu Endar, penyambut Saudari Prilly dan Saudari Alia. Untuk dress code, kalau ada bisa dibawa pakai baju hitam, kalau tidak ada yang penting gelap. Yang kedua, untuk penata layanan Minggu 31 Maret, yaitu ibadah Paskah tahun 2024, ibadah dimulai pukul 9. Kalau tadi Jumat Agung dimulai pukul 7, untuk ibadah Paskah kita kembali lagi di pukul 9. Pengkhotbah akan dilayani oleh Pendeta Yusak, liturgos Bapak Kianin, musik Saudari Alia, backing vokal Ibu Kimlian dan Saudari Lydia, kolektor Saudara Hari dan Ibu Supriyati, penyambut Saudari Nona dan Saudara Stephen. Untuk persembahan pujian dari pemuda remaja kita Ora et Labora. Untuk dress code putih. Kami hamba Tuhan, majelis pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Ibu Evangelis Nola. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Nola di gereja kami. Untuk ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum ini selesai, untuk ibadah rumah tangga atau IRT pada hari Rabu 27 Maret tahun 2024 pukul 5.30 alias setengah 6 sore, bertempat di rumah Ibu Sio Lestari di Jalan Johar nomor 18. Renungan akan dilayani oleh penginjil AV, liturgos oleh Saudara Andreas, musik Saudari Mimi. Kiranya seluruh jemaat boleh menghadiri ibadah ini. Untuk ibadah pemuda remaja khusus untuk hari Sabtu depan tanggal 30 Maret 2024 diliburkan. Ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 pukul 7 pagi bertempat di gereja, dan setelah ibadah Jumat Agung ada ibadah padang untuk memperingati HUT Persekutuan Wanita Pejuang Iman. Untuk Minggu 31 Maret 2024 diadakan sakramen perjamuan kudus. Mari setiap jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau disidi bisa mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Untuk petugas perjamuan kudus adalah penginjil AV dan Saudari Lydia. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GKI Roti Hidup. Kiranya apakah ada? Terima kasih. Untuk program terbaru dari gereja kita, Alumni Bible, Bapak Ibu boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan satu pasal satu hari dengan urutan yang sudah tertera di dalam warta. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat di dalam warta. Jika ada kesalahan penulisan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Dan untuk persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening bendahara gereja kita dengan nomor yang sudah tertera di dalam warta dengan atas nama Ibu Gani Kimlian. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang Sumat bagi berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat dari Pendeta Amati Ibu.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih yang mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Pekerjaan Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan penghiburan kepada saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya persilakan dulu kembali untuk mengambil sikap saat ini.